Saya anak kedua dari 7 bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Orang tua saya, dalam hal ini papa saya, mendidik kami anak-anaknya dalam ajaran agama yang cukup ketat, walaupun dia sendiri tidak memiliki latar belakang sekolah teologi. Saya sangat ingat sekali sewaktu masih berusia sekitar 6 tahun ketika menyanyikan sebuah lagu pop yang baru saja saya dengar dari teman-teman sepermainan. Dengan suara keras dan luapan emosi, Papa membentak saya dengan berkata, "Diam! Jangan coba-coba menyanyikan lagu-lagu seperti itu lagi. Kalau mau bernyanyi, nyanyikanlah lagu-lagu rohani yang kamu pelajari di sekolah minggu. Mengerti?" Saya sangat takut pada waktu itu, karena jarang sekali melihat Papa marah. Sehingga semenjak itu, saya dan semua kakak serta adik-adik saya takut sekali untuk menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu rohani di dalam rumah kami. Papa saya memiliki banyak sekali koleksi kaset lagu-lagu rohani, baik dalam maupun luar negeri, dan tidak ada satupun koleksi kaset lagu-lagu pop, apalagi rock dalam rumah kami. Dari semua koleksi kaset lagu-lagu rohani yang ada, yang paling sering kami dengar diputar adalah lagu-lagu rohani dari Jim Reeves, seorang penyanyi dari Amerika Serikat. Suaranya mungkin seperti Bruri Pesolima kalau di Indonesia. Setiap pagi kami semua pasti dibangunkan dengan lagu dari Jim Reeves yang diputar oleh Papa. Kejadian lain yang sampai sekarang masih saya ingat adalah ketika saya berumur antara 11 atau 12 tahun. Selayaknya anak-anak, saya sering bermain dengan teman-teman saya di rumah tetangga. Setiap hari Sabtu, lagu-lagu yang bergenre disco diputar di rumah tetangga tersebut. Dan orang-orang dewasa yang berada di sana akan meminta kami anak-anak untuk ikut berdisco seperti mereka. Suatu hari, ayah saya berkunjung di tempat tersebut dan melihat saya lagi berdisco dengan teman-teman saya. Saat itu juga saya diminta untuk segera kembali ke rumah. Sesampai di rumah, ayah saya langsung memukul saya dengan menggunakan sebatang kayu. Saya menangis dan berteriak-teriak meminta tolong kepada ibu saya, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kejadian itu, saya menjadi kapok dan tidak pernah lagi mengulangi perbuatan itu. Kembali sekitar umur 10-11 tahun, saya pernah ikut ayah saya untuk membagikan Alkitab ke daerah pedalaman di Pulau Timor. Ayah saya biasa melakukan hal ini karena ia terlibat dalam Yayasan The Gideon International yang membagikan Alkitab ke daerah-daerah secara gratis. Ketika sampai di daerah tersebut, sambutan dari warga setempat yang menerima Alkitab sangat luar biasa. Semangat mereka untuk mendengarkan firman Tuhan juga sangat besar. Beberapa di antara mereka bahkan mau menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam hanya untuk datang ke acara tersebut dan menerima Alkitab yang dibagikan secara gratis. Saat ini, ketika saya mengingat kembali akan pengalaman tersebut, saya meyakini bahwa itu adalah benih-benih awal di mana Tuhan mau memakai diri saya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang haus mendengar kabar baik. Sebagai anak laki-laki yang pertama, saya dididik agar dapat mengerjakan banyak hal untuk membantu orang tua di rumah. Karena banyak anak dan mengalami kesulitan dalam perekonomian, membuat kedua orang tua saya harus melanjutkan studi dan bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Itulah sebabnya kakak saya dan saya menjadi penolong bagi papa dan mama dalam mengatur semua urusan rumah tangga. Kalau kakak saya sekolahnya pagi, maka saya akan dicarikan sekolah yang jam pelajarannya dimulai pada siang hari. Tetapi yang apesnya, saya yang keseringan masuk sekolah siang hari. Orang tua saya sengaja memasukkan saya ke sekolah swasta yang tidak memiliki gedung sendiri, sehingga siswanya harus belajar di siang hari. Semua ini dilakukan agar saya dan kakak saya dapat bergantian menjaga dan merawat adik-adik di rumah serta memasak dan membersihkan rumah. Berbelanja ke pasar, memasak makanan untuk semua anggota keluarga, mencuci piring dan baju semua anggota keluarga, menyapu dan mengepel lantai adalah pekerjaan sehari-hari yang lebih sering saya lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Hanya saya dan kakak saya lah yang dipercayai ibu di dalam memegang dan mengatur uang belanja harian untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga. Di samping itu, memberi makan, memelihara, dan merawat ternak yang memang menjadi kesukaan saya adalah rutinitas yang juga saya kerjakan di pagi hari dan sore hari setelah pulang dari sekolah. Latar belakang pendidikan orang tua dan pengalaman hidup masa kecil yang kurang mengenakan ternyata akan sangat mempengaruhi kehidupan saya di masa depan.